warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikria Putik Ayu dari program studi S1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus hakikat manusia. Sebelumnya, apa sih hakikat manusia itu? Seperti makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diciptakan secara alamiah karena Tuhan menciptakan Adam dari tanah yang jika diorganisir ke dalam diri manusia akan menghasilkan ekstrak sulala atau air mani. Fakta moral yang tertanam dalam inilah yang merupakan tantangan abadi manusia dan yang membuatnya hidup sebagai perjuangan moral yang tidak berkesudahan. Di dalam perjuangan ini Allah berpihak kepada manusia asalkan ia melakukan usaha-usaha yang diperlukan. Manusia harus melakukan usaha-usaha ini karena di antara ciptaan Allah ia memiliki potensi yang unik. Ia diberi kebebasan berkehendak agar ia dapat menyempurnakan misinya sebagai khalifah di atas bumi. Misi inilah perjuangan untuk menciptakan tata sosial yang bermoral di atas dunia yang dikatakan Al-Quran sebagai amanah. Seperti dalam Al-Quran surah 33 ayat 72 yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat ini dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat ini oleh manusia. Sesungguhnya manusia ini amat zalim dan amat bodoh. Lalu, kelemahan manusia. Sekarang kita akan menganalisa Al-Quran mengenai kelemahan manusia yang paling dasar beserta cara penyembuhannya. Di sini harus dicatat bahwa walaupun syaitan menghadang manusia dari setiap arah, namun tipu dayanya tidak mempan terhadap manusia yang benar-benar saleh. Sesungguhnya tidak ada manusia yang kebal dari gangguan syaitan, demikian pula dengan para nabi. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah 22 ayat 52 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan ini. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan ini dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Mereka inilah yang benar-benar menyadari bahwa manusia tidak diciptakan sekedar untuk permainan tetapi untuk melaksanakan sebuah tugas berat dan harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya karena baik Tuhan maupun manusia telah mengambil resiko besar di dalam masalah penting kekhalifahan manusia di atas bumi. Kemudian, mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran dari segi norma agama maupun norma sosial? Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, itu adalah tidak tahu. Sebenarnya memang orang yang bodoh atau orang yang tidak mengerti hukum itulah yang selalu melanggar hukum. Akan tetapi yang banyak kita jumpai bahkan orang yang tahu hukum itulah yang banyak melanggar hukum. Yang kedua, sikap tidak mau tahu. Sikap tidak mau tahu adalah sikap yang tidak mau mengambil resiko. Jadi halal haram hantam yang penting mereka puas. Yang ketiga, terpaksa. Orang seperti ini merasa tidak ada pilihan lain. Ia terpaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi, sosial, ataupun dilakukan atas perintah atasan ataupun karena mendapatkan ancaman dari orang lain. Yang keempat, tidak mampu mengendalikan diri. Yang kelima, punya niat jahat.
Yang keenam, sudah terbiasa. Bagi orang yang sudah biasa melakukan sesuatu perbuatan yang baik maupun yang jelek, maka ia akan terbiasa melakukannya. Yang ketujuh, karena adanya kesempatan. Manusia pada dasarnya cenderung berbuat baik atau melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Tetapi oleh karena ada kesempatan atau peluang, ia pun melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Pelanggaran hukum dengan alasan adanya kesempatan cenderung datang dengan tiba-tiba ketika melihat objeknya, apalagi orang tidak ada yang melihatnya. Yang kedelapan, membela diri. Alasan membela diri merupakan alasan yang tidak kalah seringnya dijadikan orang sebagai alasan untuk menghalalkan perbuatannya. Yang kesembilan, tergoda akan sesuatu. 10. Selalu merasa benar. Sikap seseorang yang merasa selalu benar, ia tidak mau memakai pendapat orang lain. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia? Hakikat manusia yang pertama adalah sebagai makhluk yang diciptakan dengan fitrah tertentu. Sebagai makhluk, ia diciptakan atas fitrah Islam sebagaimana makhluk lain. Sebagai manusia, ia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya atau iblis yang tercipta dari api. Sepandai-pandainya manusia, ia tidak dapat mengetahui rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya. Lalu bergantung pada haliknya. Kemudian hakikat manusia yang kedua sebagai mukarram atau dimuliakan. Yang pertama diciptakan ruh sebagai unsur langit, yang kedua diberi keistimewaan, dan yang ketiga alam ditunjukkan untuknya. Lalu hakikat manusia yang ketiga sebagai mukallaf atau dibebani. Itu manusia sebagai makhluk yang diistimewakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Terus hakikat manusia yang keempat sebagai mukhayyar atau bebas pilih. Yang pertama, manusia diberi akal untuk memilih. Kalau Allah menghendaki, manusia bisa diciptakan tanpa akal pikiran sehingga ia tidak dapat memilih apa yang ia ingin lakukan. Lalu hakikat manusia yang kelima sebagai majzi atau dapat balasan. Yang pertama ada pilihan pertanggungjawaban. Keberadaannya sebagai makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih itu bukan tanpa konsekuensi. Sesungguhnya nikmat, kelebihan, dan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya akan diperhitungkan oleh Allah. Terus yang kedua ada mendapat balasan sesuai pilihan. Sesuai keberadaannya di dunia, Allah akan memberikan balasan secara adil dan proporsional di akhirat berupa surga dan neraka. Lalu demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.